Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Setelah kata-kata Raja Luo jatuh, beberapa sosok di meteorit berdiri, melihat sekeliling, dan setelah 4 putaran, telapak kaki mereka melangkah maju dan berubah menjadi pelangi panjang untuk menyapu ke depan. Lagi pula, itu bukan cara untuk terus mengkonsumsi di sini, lebih baik bergabung untuk mematahkan blokade pusaran kekosongan, dan kita akan bekerja sama untuk memecahkannya. Di bawah komando Raja Luo, lebih dari selusin sosok diluncurkan serempak, dan serangan brilian mendarat di blokade pusaran air. Seperti penghalang besar, blokade tidak dipatahkan setelah serangan semua orang mendarat di atasnya, tetapi membentuk kekuatan pantulan yang sangat besar. Tiba-tiba, sosok-sosok ini semua melonjak dengan ki dan darah, dan beberapa langsung menyemburkan seteguk darah dan menembak. Jelas, mereka semua meremehkan kekuatan blokade ini, bahkan jika Luo Ang ditambahkan ke dalamnya, dan ada 2 dewa abadi, meskipun mereka berdua memiliki keberatan, tetapi mereka semua meremehkan keuletan blokade ini. Kekuatan blokade terlalu kuat, dan saya meminta Anda untuk mengambil tindakan bersama. Jika tidak, tidak ada yang bisa masuk. Raja Luo segera berteriak, tembakan saat ini tidak ada di sini, 1/5 dari semua orang bahkan tidak setengahnya, dan ada beberapa orang kuat yang belum bergerak. Tidakkah Anda ingin bergerak? Melihat meteorit datang, sosok itu tidak tergerak. Raja Luo mengerutkan kening keras dan berteriak, jangan repot-repot berusaha. Saat ini, tidak ada keabadian para dewa tingkat ketiga, dan tidak mungkin bagi yang kuat untuk memecahkan blokade ini. Raja Luo mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Tidak heran dia telah berada di sini untuk waktu yang lama, dan orang kuat yang telah menyembunyikan bagian dari aura agung belum bergerak. Ternyata karena alasan ini, mereka telah menunggunya selama ini. Ada pembangkit tenaga listrik abadi dari dewa ketiga. Meskipun tidak ada tipe ketiga, ada begitu banyak orang sehingga mereka tidak bisa memecahkannya bersama. Rohan merasa seperti mereka memiliki kesempatan, karena mereka telah menunggu beberapa waktu lagi dan tidak ingin menunda-nunda. Kami bukan yang pertama masuk untuk terus menunda, dan ciptaan telah lama dikosongkan oleh mereka. Semuanya, lakukanlah. Suara Raja Luo jatuh, dan mata banyak orang menunjukkan kebutaan yang aneh. Jelas, beberapa orang yang tidak tahu bahwa beberapa orang telah memasuki area misterius itu, dan saat semua orang berdiri dari balok meteorit, tiba-tiba ada gerakan aneh di kejauhan. 2 sosok. Orang tua itu berambut abu-abu dan pakaian kain putih, dan dia terlihat seperti kemeja hijau, tetapi dia baik dan baik, tetapi pada pandangan pertama, dia adalah orang kuat yang baik. Di belakangnya ada seorang pria berjalan dan berkata, orang tua, apakah kamu berbohong padaku? Apakah dia benar-benar akan datang ke sini? Sudah dikatakan 10.000 kali, panggil saya guru, atau guru. Tidak apa-apa, tidak besar atau kecil, itu akan membuat orang tertawa. Bagaimana mungkin ada Shizun yang menipu dirinya sendiri, muridnya tidak kurang dari 100 kali, dan sekarang saya harus senang mengikuti Anda. Jika dia masih tidak muncul kali ini, aku akan mengusirmu dari divisi. Lelaki tua itu mendengar ini, dan segera mengangkat alisnya, dan menatap pria di samping. Hei, bocah bau itu benar-benar memberi Lao Su anti Tiangang yang mengusir tuannya dari divisi. Saya berkata, berdasarkan anggur yang saya dapatkan, ada kemungkinan dia akan datang, tetapi tidak ada jaminan. Meskipun Anda telah memperoleh warisan saya, tetapi dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, mengapa repot-repot dengan itu? Saya berani menjamin bahwa Anda akan dapat menjadi 10 pembangkit tenaga listrik teratas dari nafas ilahi di masa depan, atau bahkan 5 besar, tetapi reinkarnasi Yang Mulia. Jika dia tidak mati muda, dia pasti akan duduk lebih dulu. Lelaki tua itu tidak marah, dan berkata, saya tidak mengerti mengapa muridnya gigih. Orang tua itu adalah Cao Qing yang ditemui Xiaoyan di Tanah Para Dewa, dan pria Xiaoyan bahkan lebih akrab, dia seharusnya sudah mati. Luo Tianjin, yang seharusnya jatuh, ingin menjadikannya yang tertinggi, tetapi hasilnya aneh, dan Luo Tian, yang jelas hanya sebuah eksperimen, difoto oleh Cao Qing dan menjadi murid warisannya. Jadi bagaimana saya bisa mengikuti Anda begitu lama? Obsesi saya adalah bertarung dengannya, bahkan jika dia dikalahkan, dia akan bertarung. Mata Luo Tian menunjukkan kegigihan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, mereka berdua benar-benar mengabaikan fakta bahwa mereka telah jatuh di balok meteorit di sekitar mereka,
dan sudah ada 2 master di sini, dan ini ada di meteorit siapa cepat dia dapat. Berbicara tentang angka, Kiki memandang Chowking dan Luotian dengan mata yang tidak ramah, dan telapak kaki Luotian runtuh, dan seluruh meteorit meledak dengan keras, dan meteorit itu segera meledak. Kamu tidak ingin bertarung jika kamu mencari kematian, aku akan menunggu bersamamu sampai akhir. Pria itu berteriak dengan suara yang dalam, dan ada total 5 orang di belakangnya, dan tidak ada keberadaan dewa yang abadi di antara mereka. Tetapi orang yang berbicara memiliki keabadian bumi. Meskipun kekuatan bagian ke-9 tidak menembus keabadian para dewa, itu jelas salah satu yang terbaik. Kamu marah? Muridku yang tidak masuk akal, aku memberi kompensasimu, tidak menyesal, maaf. Chowking segera tersenyum, dia terlihat sederhana. Pakaian kain Aoyama membuat orang merasa bahwa mereka hanya orang baik pada pandangan pertama. Anda harus banyak berterima kasih kepada tuannya, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Pria itu melambaikan tangannya, dan Luotian adalah junior yang bodoh. Namun, begitu kata-kata itu jatuh, Chowking, yang jelas baik dan bermata baik di depannya, tiba-tiba menjadi secepat kilat, dan kedua jarinya menghantam mata pria itu, dan jeritan mengerikan di dalamnya segera tersapu. Adegan ini mengejutkan. Tangan lainnya menusuk 5 jari dari belakangnya, menggali jantungnya yang berdetak. Muridku tidak membutuhkanmu untuk mengajarinya, tetapi memang benar dia salah, tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong, dan pria itu segera merasakan ada yang tidak beres, dan segera berlutut dan mencoba memohon belas kasihan. Tapi sebelum dia bisa berbicara, tubuhnya meledak menjadi darah dengan keras. Tiba-tiba 2 sosok muncul, dan segera menarik perhatian sekitarnya. Lagi pula, tidak ada perselisihan di sini sebelumnya. Lagi pula, ada sejumlah besar blok meteorit, dan tidak ada yang istimewa di atasnya, jadi tidak perlu bersaing untuk hal-hal usil, dan Luotian menoleh dengan marah dan melirik Chowking dan berkata, ya, itu tuannya. Ini Chowking mengangguk lagi, dan untuk sementara, dia tidak tahu siapa tuannya dan siapa muridnya, dan menyapu ke arah blokade pusaran air kosong. Luoang segera mengepalkan tinjunya dan menyerahkan tangannya, keduanya pasti pembangkit tenaga listrik teratas. Ada blokade di sini, kita bisa bergabung bersama, mematahkannya, dan setelah memasukinya, itu tidak akan mengganggu kedua dewa. Raja Luo masih memiliki penglihatan, dan segera ingin mendapatkan bantuan. Dia tahu itu di dalam hatinya. Meskipun keduanya memiliki nafas yang biasa-biasa saja, mereka jelas tidak sederhana. Saya tidak tahu bagaimana mati jika saya sedikit ceroboh, tetapi mata dan hati katak adalah untuk membuat orang mengerti bahwa mereka tidak boleh menilai orang dari penampilan mereka. Orang tua yang baik hati ini adalah pria kejam yang membunuh orang seperti Rami, dan dia masih meminta maaf di mulutnya, tetapi dia membunuh pihak lain secara instan, dan dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.